Mungguhan Jawa Barat. Masyarakat Sunda di Jawa Barat pada umumnya menyambut kedatangan bulan puasa dengan tradisi mungguhan. Acara mungguhan terdiri dari kegiatan kumpul keluarga besar, sahabat dan teman-teman untuk saling bermaafan sambil menikmati sajian makanan khas. Maksud dari bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Meski harus puasa selama sebulan, sedangkan di kota berlangsung 2 hari sebelum Ramadan atau hari raya. Masya Allah. Biasanya masyarakat Kalau gini guys, di Indonesia ini dia sebelum satu Ramadan ada ibadat korban juga ya untuk menyambut Ramadan ini. Kalau macam tempat kami di Sabah nih, di Malaysia ini tiada sebegini guys. Jadi ini keunikan yang perbedaan kita ya. Tapi sangat kita menghormati setiap tradisi yang ada ini. Dan saya baru tahu juga ini, dia ada sembelih ataupun korban sebelum Ramadan ya, begitu ya. Semua di Indonesia semua ada kah guys? Nanti kalian komen di bawah ya. Di seluruh Indonesia itu adakah dia buat tradisi sebegini? Oke, nanti komen di bawah guys. Masyarakat memasak daging di rumah, setelah itu dibawa ke masjid atau dimakan bersama tetangga dan warga lain. Oke. Setiap perayaan megang, seluruh keluarga atau rumah tangga memasak daging dan disantap seisi rumah. Pantang puasa tetap jadi puncak dugderan. Maksudnya sebelum tabuh beduk, pengumuman puasa ada lah kan? karnaval yang diawali pemberangkatan peserta dari balai kota Wah, dan meriah berakhir juga di Masjid Kauman atau Masjid Agung dekat Pasar Johar. Selain bunyi beduk dan meriam itu, ini di mana nih? Pesta Rakyat Di Dugderan ada Jakarta juga maskot Dugderan yang dikenal dengan istilah warak ngendog. Warak ngendog adalah sebuah mainan jenis binatang rekaan yang bertubuh kambing dan berkepala naga. Dengan kulit seperti bersisik dibuat dari kertas warna-warni. Tengok, marhaban Ramadan, selamat menjalani. Maksudnya sebelum menjelang Ramadan diumumkan itu ada aktivitas beginilah kan? Yang terbuat dari kayu, juga dilengkapi beberapa telur rebus sebagai lambang bahwa binatang itu sedang mendok atau bertelur dalam bahasa Indonesia. Makanan ini dia akan antar ke ahli keluarga kah ataupun macam mana guys? Ataupun dia boleh antar ke jiran-jiran tetangga yang lebih tua daripada kita. Begitukah maksudnya? Yang sering dimasukkan ke dalam rantang adalah gabus pucung. Nanti kalian komen di bawah, kasih detail sedikit guys ya, macam mana. Balimau adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian. Diwariskan secara turun-temurun, tradisi ini dipercaya telah berlangsung selama berabad-abad. Latar belakang dari balimau adalah membersihkan diri secara lahir batin sebelum memasuki bulan Ramadan, sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada zaman dahulu tidak banyak orang yang bisa mandi dengan bersih karena tidak ada sabun. Banyak wilayah kekurangan air, sibuk bekerja dan lain sebagainya. Saat itu pengganti sabun di beberapa wilayah di Minangkabau adalah limau atau jeruk nipis, karena bisa melarutkan minyak atau keringat di badan. Iya, untuk membersihkan diri lah kan. Oke, seterusnya. Tradisi nyadran upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta srada yang artinya keyakinan. Sedangkan dalam bahasa Jawa, nyadran berasal dari kata sadran yang artinya ruah Syakban. Nyadran sendiri adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, umumnya di pedesaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain membersihkan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri keselamatan di makam leluhur. Kenduri ya, terus. Oke. Malamang, yang lagi seterusnya. Barat. Malamang, tradisi Malamang. Tradisi masyarakat Minang dalam menyambut hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi untuk disuguhkan kepada tamu yang berkunjung ke rumah. Lemang merupakan olahan beras ketan putih yang dipadukan dengan santan lalu dimasak menggunakan bambu sampai matang. Untuk membuat lemang membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 4-5 jam dibakar. Mengisi dandangan merupakan tradisi yang berasal dari daerah Kudus. Dandangan diyakini sebagai salah satu tradisi peninggalan Sunan Kudus sejak 450 tahun lalu yang dilakukan untuk menyambut datangnya awal Ramadan.
Dulunya ini pengumuman awal bulan begini puasa juga. dilakukan oleh Ja'far Shadiq melalui pengeras suara di Menara Kudus sembari diiringi tabuhan beduk masjid yang berbunyi beduk dang dang dang. Itulah yang kemudian Maksudnya dandangan tuh yang dipukul geduk yang ini gak guys? disebut dandangan. Dandangan. Oke, ingatkan tadi apa dandangan nih? Oke, Mungguhan Jawa seterusnya. Barat. Masyarakat Sunda Mungguhan di Jawa Barat pada umumnya Barat. menyambut kedatangan bulan puasa Ini masyarakat dengan Sunda tradisi pula. mungguhan. Acara mungguhan terdiri dari kegiatan kumpul keluarga besar, sahabat dan teman-teman untuk saling bermaafan sambil menikmati sajian makanan khas. Sebelum Maksud dari Ramadan tradisi ini ada begini adalah juga. untuk mempersiapkan diri menuju puasa sebulan penuh. Mungguhan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat Sunda dengan caranya masing-masing. Masyarakat Sunda. Salah satu bentuk acara makan bersama yang Bestnya dalam makan istilah bersama orang nih. Sunda disebut Makan botram, beramai-ramai. dilakukan sambil bertamasya baik di pegunungan, sawah atau tempat wisata Wah, lainnya. cantik tempat nih. Di sini Ngam. Untuk makan beramai-ramai nih. Tradisi Oke, pacu lagi. jalur. Tradisi Pacu jalur merupakan sebuah jalur. tradisi Wah, yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi ya Riau. uniknya. Jalur adalah Nggak perahu pernah besar pula, yang kan? dapat memuat Tengok nih. 40 sampai 50 orang anak pacu. Sedangkan pacu artinya lomba adu cepat. Anak pacu adalah sebutan untuk orang yang mengendarai perahu tradisional Oh, tersebut. maksudnya sebelum Ramadan Jalur dia buat dibuat dari begini. sebatang pohon bonio atau kuliung-kulian dengan panjang 30 meter. Tradisi ini mirip dengan lomba dayung. Tradisi pacu jalur Nah, lomba tersebut dayung. biasanya dilakukan di Sungai Batang Kuantan dengan panjang lintasan mencapai 1 km yang ditandai dengan banyaknya. 6 tiang pancang. Konon pacu jalur telah dilaksanakan sejak abad ke-17. Banyak Oh, ritual lama yang sudah harus nih. dilalui terlebih dahulu untuk membuat jalur yang akan Wih, digunakan. tengok. Nggak jatuh kan tuh? Nah, bagaimana Sobat Bicara? Apakah di daerah kalian juga ada tradisi unik menyambut bulan Nah, suci itu. Ramadan? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke guys, itu tadi 10 tradisi yang ada di Indonesia sebelum ketibaan Ramadan tiba ini guys. Jadi saya mau tanya juga guys, masihkah tradisi-tradisi ini dibuat di Indonesia di tahun ini? Ada 10 tadi tradisi ini kan. Sebenarnya mungkin ada banyak lagi kan, tetapi yang dalam video ini tadi 10 saja. Nah, cuma yang tradisi yang tadi tuh, yang kenduri ataupun membersihkan makam itu macam ada juga di sini. Tetapi yang lain-lain itu tiada guys. Itu mungkin di Indonesia saja tradisinya. Jadi banyak unik sedikit lah di Indonesia ini kan. Satu yang saya suka tadi itu yang makan bersama dengan keluarga sebelum tibanya Ramadan itu, meraihkan keluarga ataupun keluarga besar, jiran, tetangga mungkin ya, itu dikumpulkan makan bersama di satu tempat, sama ada di sungai, di tasik ataupun di laut, di tempat yang sesuai lah. Itu salah satu yang saya rasa bagus juga, dengan yang menyediakan makanan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Itu makanan tuh macam mana disediakan di tempat pergi ke jiran kah, ataupun ahli keluarga saja kah, ataupun sesiapa saja boleh memberikan makanan tuh kepada orang yang lebih tua. Begitukah maksudnya guys? Nanti komen di bawah kan, bagi secara detail macam mana. Jadi saya pun mau tahu juga, info ini mungkin berguna nanti satu masa. Mungkin apabila saya ada ke Indonesia di bulan-bulan Ramadan ini ataupun tahun-tahun ke depannya macam mana. Jadi antara 10 tradisi ini tadi ya, sebenarnya tidak ada di Malaysia, kecuali yang saya ingat yang kenduri tadi itu yang ada, tetapi yang lain-lain itu tidak guys. Jadi itulah di satu-satu tempat di Indonesia ini kan, contohnya di Jawa, di Betawi, di Aceh, itu macam-macam keunikan yang ada, yang boleh kita kongsikan tradisi-tradisi ini untuk rakyat yang ada di Malaysia sekiranya ingin ke Indonesia nanti ya. Oke, di Indonesia ini juga banyak lagi tradisi lain. Contohnya menyantuni kaum dufa. Macam mana itu guys? Menyantuni kaum dufa. Kemudian ada lagi istilah ngabuburit.
ataupun buka bersama kah? Begitu. Kemudian ada lagi beberapa tradisi lain lah. Mungkin kalian lebih mengetahui, jadi sekiranya kalian ada tradisi ataupun komentar pandangan itu, kalian komentar di bawah guys ya. Mungkin ada tradisi di tempat-tempat kalian yang tidak dipaparkan dalam video ini. Nah, mungkin kalian boleh kongsikan bersama-sama dengan kita. Oke, sampai di sini saja guys video pada kali ini. Nah, semoga kalian, saya sendiri dapat mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini dengan sempurna dan lebih baik daripada bulan atau tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini, channel di dalam video tadi, yaitu B News International. Kepada yang baru ketemu channel itu juga, kalian bolehlah komen, subscribe, like, share, dan komen juga ya. Dan terima kasih kerana menonton video saya dari mulai sampai akhir. Jangan lupa juga untuk support kepada channel saya Askalani Studio. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.